Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2022. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penelitian saya yaitu yang berjudul tentang transformasi pendidikan kolonial di Hindia Belanda, studi historis terhadap kebijakan pendidikan dan dampaknya pada masyarakat pribumi pada tahun 1900 hingga 1942. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Nah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pendidikan menjadi salah satu alat strategis yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan mengatur struktur sosial masyarakat di Hindia Belanda. Nah, kebijakan pendidikan yang diterapkan tidak bersifat netral atau murni, bertujuan mencerdaskan masyarakat pribumi, melainkan dirancang secara sistematis untuk mencetak tenaga kerja terampil tingkat rendah dan loyal terhadap pemerintah kolonial. Akses pendidikan yang diberikan kepada penduduk pribumi sangat terbatas dan berjenjang secara diskriminatif, sehingga hanya segelintir dari mereka yang bisa mencapai tingkat pendidikan tinggi, sementara mayoritas hanya memperoleh pendidikan dasar yang berorientasi pada keterampilan praktis. Nah, yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda antara tahun 1900 hingga 1942. Yang kedua itu ada apa saja dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari kebijakan pendidikan kolonial terhadap masyarakat pribumi. Yang ketiga itu ada bagaimana pendidikan kolonial memengaruhi konstruksi identitas dan peran masyarakat pribumi dalam kehidupan sosial pada masa itu. Nah, yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk serta implementasi kebijakan pendidikan kolonial dan di Hindia Belanda antara tahun 1900 hingga 1942. Yang selanjutnya itu ada untuk menganalisis dampak kebijakan pendidikan kolonial terhadap masyarakat pribumi dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga itu ada untuk memahami bagaimana sistem pendidikan kolonial berkontribusi dalam pembentukan struktur sosial dan identitas masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Yang selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini melibatkan tahapan heuristik, kritik, sumber, interpretasi, dan historiografi untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan kritis. Nah, jadi kita lihat ya bisa menggunakan kualitatif deskriptif yaitu adalah cara penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami peristiwa masa lalu secara mendalam, terutama melalui kata-kata dan bukan angka. Dalam penelitian sejarah ini, metode ini sangat cocok untuk peneliti karena mempelajari dokumen lama, arsip atau tulisan-tulisan kuno untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa terjadi dan apa dampaknya. Nah, penelitian ini tidak hanya menceritakan tentang kejadian, nah, tetapi juga mencoba memahami makna di balik peristiwa tersebut. Seperti mengapa kebijakan pendidikan kolonial diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat pribumi. Nah, selanjutnya itu ada jenis pengumpulan data. Yang pertama itu ada sumber primer yang berisi tentang dokumen resmi pemerintah kolonial, arsip pendidikan, dan laporan tahunan sekolah. Yang kedua itu ada sumber sekunder yang berisi tentang buku sejarah, artikel ilmiah, dan jurnal terkait pendidikan kolonial. Yang selanjutnya itu ada kritik sumber. Nah, yang pertama itu ada kritik ekstern yang memverifikasi keaslian dokumen dan sumber sejarah. Yang satu itu ada kritik intern, menilai kredibilitas dan reliabilitas isi sumber sejarah. Nah, selanjutnya itu ada interpretasi data. Nah, data yang telah diverifikasi kemudian untuk diinterpretasikan untuk memahami konteks sosial, politik, dan budaya dari kebijakan pendidikan kolonial, serta dampaknya terhadap masyarakat pribumi. Yang selanjutnya itu ada analisis data. Nah, analisis data ini dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah dan menafsirkan sumber-sumber primer dan sekunder tadi secara kritis untuk mengidentifikasi pola kebijakan pendidikan kolonial dan dampaknya terhadap masyarakat pribumi. Nah, data yang telah diverifikasi melalui kritik sumber kemudian dianalisis secara konseptual dengan mempertimbangkan latar sosial,
politik, dan budaya pada masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya itu dari historiografi. Nah, hasil analisis ini disusun dalam bentuk historiografi, yaitu narasi sejarah yang sistematis dan kronologis untuk merekonstruksi transformasi pendidikan kolonial secara utuh dan mendalam. Penyusunan historiografi memungkinkan peneliti menyampaikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pendidikan kolonial dan warisannya bagi masyarakat Indonesia kini. Nah, kita langsung masuk ke hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan kolonial Belanda di Hindia Belanda pada periode 1900 hingga 1942 bersifat diskriminatif dan bertujuan untuk mempertahankan struktur kekuasaan kolonial. Nah, pendidikan ini dirancang berjenjang dan terbatas, hanya memberikan akses luas kepada kalangan Eropa dan sebagian kecil pribumi elit. Nah, masyarakat pribumi pada umumnya hanya mendapatkan pendidikan dasar praktis seperti sekolah rakyat atau folk school yang lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja rendah. Nah, kebijakan ini menghasilkan ketimpangan akses pendidikan yang tajam, memperkuat stratifikasi sosial, dan membatasi mobilitas sosial masyarakat pribumi. Nah, temuan penelitian ini memperkuat asumsi bahwa pendidikan kolonial bukanlah sarana emansipasi, melainkan alat dominasi dengan membatasi akses pendidikan tinggi bagi pribumi dan menanamkan nilai-nilai kolonial dalam sistem pembelajaran. Pemerintah Belanda menciptakan ketergantungan intelektual dan ekonomi. Nah, pendidikan menjadi cara halus untuk melemahkan potensi perlawanan serta membentuk golongan elit terdidik yang cenderung loyal terhadap pemerintahan kolonial. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kesenjangan dalam kesempatan belajar, tetapi juga memperlambat perkembangan kesadaran kebangsaan pada masa awal abad ke-20. Nah, berikut pustaka atau referensi sumber yang saya gunakan untuk penelitian ini. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.